UPT SMP Negeri 1 Kanigoro adalah sekolah menengah pertama yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa nomor 43 Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekolah ini berkomitmen mencetak generasi unggul, berkarakter, dan berprestasi. Seiring perkembangan zaman, sekolah ini terus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmawati dari UPT SMPN 1 Kanigoro. Saya adalah guru IPA di UPT SMPN 1 Kanigoro, sekaligus tim pengembang literasi dan pelatih ekstra literasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya dengan teman-teman saya dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi numerasi di sekolah. Pendahuluan. Rapot Pendidikan 2025 UPT SMPN 1 Kanigoro telah mengeluarkan peringatan keras mengenai kondisi mutu pendidikan nasional dengan menunjukkan penurunan signifikan pada kompetensi literasi peserta didik. Kemerosotan ini sangat nyata pada dua indikator krusial, yaitu kemampuan membaca dan menganalisis teks sastra atau fiksi, serta kemampuan mengakses dan menemukan isi teks informasional. Penurunan kompetensi ini merupakan ancaman serius terhadap fondasi berpikir kritis generasi muda di era digital. Dari rapat pendidikan, kita akan peroleh gambaran umum kondisi kemampuan literasi peserta didik SMPN 1 Kanigoro tahun 2025. Pertama, kita ketikkan rapot pendidikan, lalu kita klik. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Terlihat di sini kemampuan literasi menurun dari tahun 2024. Apa arti capaian saya? Di sini kita lihat kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Kemudian kita pelajari akar masalah. Ada beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah kompetensi membaca teks sastra. Kita lihat detailnya. Di sini kita perlu meningkatkan kemampuan dalam mengevaluasi teks fiksi. Kemudian yang kedua, kompetensi membaca teks informasi. Kita lihat detailnya. Di sini kita perlu meningkatkan kemampuan mengevaluasi teks informasional. Situasi yang mendasari diantaranya pertama, proporsi peserta didik yang mampu menafsirkan, menganalisis, dan merefleksikan nilai-nilai serta makna tersirat dalam teks fiksi menunjukkan penurunan. Yang kedua, kemampuan dasar untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menyaring informasi spesifik dari teks non-fiksi juga mengalami kemerosotan. Yang ketiga, banyak siswa mengalami kesulitan memahami makna tersirat dalam teks sastra serta kurang mampu menemukan informasi utama dalam bacaan non-fiksi. Yang keempat, dalam kegiatan pembelajaran siswa cenderung hanya membaca sekilas tanpa melakukan analisis atau refleksi terhadap isi teks. Dan yang terakhir, menurunnya minat baca di kalangan siswa. Perpustakaan sekolah mencatat penurunan kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun tantangan dari situasi yang dihadapi, yang pertama, siswa saat ini hidup dalam arus informasi yang cepat, membuat mereka terbiasa membaca teks singkat di media sosial daripada bacaan panjang seperti cerpen atau artikel informatif. Akibatnya, kemampuan konsentrasi dan ketekunan membaca semakin menurun. Kedua, kualitas dan kuantitas buku di perpustakaan sekolah seringkali tidak memadai. Koleksi buku fiksi cenderung tidak relevan dengan minat remaja kontemporer. Ketiga, metode pembelajaran literasi yang masih konvensional, kegiatan hanya sebatas memberikan teks dan siswa menjawab pertanyaan. 4. Waktu literasi harian yang belum optimal. Dan yang terakhir, kurangnya pendampingan dan evaluasi dari guru membuat
kegiatan literasi belum mampu meningkatkan kualitas pemahaman siswa. Aksi pertama yang kami lakukan adalah analisis data dan identifikasi akar masalah dan menemukan aspek apa saja yang menjadi kelemahan siswa. Dari rapot pendidikan dapat diketahui bahwa aspek kelemahan siswa yang pertama adalah pada kompetensi membaca teks sastra dan yang kedua pada kompetensi membaca teks informasi. Aksi yang kedua adalah program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang diperkuat melalui beberapa inovasi. Yang pertama, setiap minggu dilaksanakan kegiatan misteri, Kamis Literasi Numerasi. Yang kedua, sekolah menyiapkan pojok literasi menarik seperti cerita inspiratif, biografi, tokoh muda, dan artikel populer. Yang ketiga, setiap kelas diminta melengkapi kelas dengan sudut baca kelas supaya kemauan berliterasi lebih meningkat lagi. Berikut ini adalah kumpulan dari soal-soal literasi yang kami laksanakan setiap hari Kamis. Ini adalah contoh soal literasi materi IPA. Aksi selanjutnya yaitu melakukan workshop literasi atau sosialisasi literasi. Tujuan utama dari workshop literasi sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas ekosistem literasi di lingkungan sekolah yang pada gilirannya akan berdampak langsung pada peningkatan kemampuan literasi, membaca, menulis, berbicara, berpikir kritis seluruh warga sekolah, terutama peserta didik. Sebelum kita mulai masuk ke materi, doa ini ingin sedikit memberikan pemanasan ya. Pemanasannya ini terkait kata baku dan tidak baku. Aksi berikutnya diaktifkannya ekstrakurikuler literasi sekolah. Ekstrakurikuler literasi menjadi wadah pengembangan literasi kreatif di luar jam pelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Sabtu mulai pukul 8 sampai 10 WIB dengan berbagai program menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan program kerja ekstrakurikuler literasi. Untuk hari ini tugasnya yaitu menulis kreatif. Kegiatannya membangun karakter dan plot. Jadi nanti kalian langsung membuat cerpennya minimal 750 sampai 1500 kata. Paham ya anak-anak? Jadi luaran atau target yang harus kita peroleh hari ini adalah cerpen. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung saja kita bekerja. Silahkan. Ini tanggal lagu. Wow, apa itu? Aksi terakhir yaitu evaluasi dan monitoring berkala. Setiap 2 bulan, guru mengecek perkembangan kemampuan literasi siswa melalui jurnal kegiatan siswa. Tim literasi juga membuat laporan perkembangan kegiatan literasi dan mendiskusikannya dalam rapat. Adapun hasil dari kegiatan penguatan literasi ini yang pertama, kunjungan ke perpustakaan meningkat dibandingkan awal tahun. Pojok baca di setiap kelas ramai digunakan saat waktu istirahat.
Kedua, nilai rata-rata kemampuan membaca teks sastra meningkat, sedangkan kemampuan memahami teks informasional juga naik. Yang ketiga, melalui proyek literasi, siswa belajar mengekspresikan pemahaman mereka dalam bentuk karya. Hal ini menunjukkan bahwa literasi tidak lagi dianggap membosankan, tetapi menjadi sarana ekspresi diri. 4. Terbentuknya budaya literasi yang hidup. Di papan pengumuman atau mading sekolah terpampang hasil karya tulisan siswa setiap minggu. Orang tua mulai menyadari pentingnya membaca bagi anak dan beberapa di antaranya menyumbangkan buku untuk perpustakaan sekolah. Penutup, situasi yang diperlihatkan oleh Rapot Pendidikan 2025 harus direspon dengan aksi yang berani dan terstruktur. Kerangka STAR telah memandu kita dari identifikasi tantangan spesifik hingga penentuan solusi yang teruji. Kini, tanggung jawab beralih pada implementasi. Mari jadikan data ini sebagai motivator untuk perbaikan, mengubah penurunan ini menjadi landasan kokoh untuk mencapai hasil literasi yang unggul demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.